Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas saham ABMM. ABM Investama ini salah satu koleksinya Loh Keng Hong. Gimana kinerja laporan keuangan terakhir yaitu kuartal ketiga. Di sini artikel IDN Financial, laba melonjak, kinerja terus membaik. Emiten batubara ini penjualan naik 46%, laba bersih naik 80% dalam US dollar. Nah, kita lihat sekarang lebih detail aja ya. Laba kita lihat itu hampir 2 kali lipat nih kalau di sini. Naiknya hampir 2 kali lipat. Penjualannya naik 30% kali ya. 30%. Laba kotornya juga naik. Nah, tetapi di sini perlu diperhatikan. Ada bagian laba entitas asosiasi ini kalau perhitungannya modelnya Benjamin Graham, kita akan membahas dengan analisa fundamentalnya Benjamin Graham ya. Itu harus kita kurangin di situ. Itu lumayan besar, itu sekitar $16 juta ya. Jadi yang kita bahas adalah core business dari ABMM, bukan anak perusahaan atau afiliasi. Karena kalau afiliasi itu tidak operasional, tidak dilakukan oleh perusahaan, itu hanya berbentuk investasi. Oke. Sekarang kita lihat lagi neracanya. Kalau kita lihat di sini, ini kan net current asset itu naik hampir 2 kali ya, nggak sampai sih. Tapi di sini harus dikurangi nih komponen-komponen uang muka, biaya bayar di muka, aset tidak lancar mau dijual. Nah, ini angkanya cukup sangat signifikan nih, ada $56 juta uang mukanya. Terus pajak pertambahan PPN dibayar di muka dan lain sebagainya ya. Ini sangat mempengaruhi jelas gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi utangnya juga nambahnya banyak loh. Utangnya tuh dari 300 ke 470. Utang jangka panjangnya dari 380 naik 847, jadi naiknya 2 kali lipat lebih. Jadi ini yang di highlight di sini kan kenaikan di satu sisi, hanya sisi P&L-nya aja. Tapi dia tidak lihat komponen-komponen yang sebetulnya hanya window dressing, yang sebetulnya harusnya diperhitungkan gitu. Nah, ini yang jadi tidak diperhatikan sama orang, bahwa ini bisa mengurangi kinerja gitu, core business-nya ya. Oke, kita akan menghitung dengan modelnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan The Intelligent Investor. Itu keduanya, kalau kuantitatifnya Security Analysis, kualitatifnya Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett yang untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang Anda bisa gunakan aplikasinya di mobile Android, namanya Easy Stock, yang akan membandingkan harga pasar ABMM saat ini dengan nilai wajar tertinggi dan terendah, under value atau over value gitu. Untuk memperdalam ada buku summary-nya dalam bahasa Indonesia format ebook. Silakan cari 2 buku ini di Google Playbook, gramedia.com, dan Tokopedia. Oke, kita masuk aja. Ini kalau kita masuk seperti ini, ABMM. Oke, ABMM. Ini posisi sebentar. Kita buka ya. Nah, itu udah Q3, udah paling update. Yang paling update itu harganya kemahalan untuk
Sebetulnya dia sebetulnya ada upside-nya, sorry, bukan kemahalan. Secara upside dia bisa 2 kali lipat karena harga sekarang ke 3810, dia bisa sampai 7.600. Tetapi punya downside-nya bisa negatif. Kenapa? Kita perhatikan di sini. Nilai atau net current asset-nya 8,8 triliun. Dia akan mengenerate surplus working capital sekitar 1,7 triliun ya. Tetapi dia akan negatif atau defisit sekitar, kalau ini kan 1,8, 1,7, defisitnya 11 triliun untuk cover hutang jangka panjangnya. Nah, inilah yang menyebabkan si free cash flow yang sebesar 1,8 triliun. Memang di sini free cash flow-nya agak jomplang ya, karena gitu. Net income-nya itu 4,7 triliun, tetapi capex-nya itu 3,8 triliun. Belum di back end ini ada biaya dan pendapatan non operasional, non recurring yang harus kita keluarkan di situ. Nah, hasilnya adalah free cash flow-nya cuma 1,8, cuma turun setengahnya lebih ya. Jadi akhirnya nilai wajarnya terendahnya itu negatif karena hutang. Kalau dilihat financial ratio-nya, return on equity 45 bagus, profit margin-nya juga bagus. Nah, debt equity-nya udah di zona merah, karena satu aja udah zona merah. Working capital bagus. Nah, kita mau lihat ya, coba posisi dia masih posisi Agustus tuh, bulan masih ada. Nah, ini sebetulnya nih posisi, ini kita lihat tahun lalu aja, nggak bisa nih, kita lihat tahun lalu bisa pakai alat ini 31 Q4 ya. Q4 nya bagus dia, jadi menurun nih dia. Performanya justru menurun karena beban utangnya lebih. Coba kita lihat di sini ya. Tahun lalu tuh net current asset 5,5. Dia ada surplus working capital tuh sekitar 1,2 triliun. Tetapi defisitnya nggak terlalu banyak. Defisitnya 1,2, defisitnya sekitar 4,3 triliun ya. Tidak sampai 11,2 triliun kayak di kuartal ketiga 2022 gitu. Nah, ini yang menyebabkan performance dari sisi valuasinya lebih bagus tahun lalu daripada tahun ini gitu. Kalau di financial ratio tetap bagus dia gitu. Oke, kita lihat lagi yang tadi ya, yang ABMM tuh, ya kan? Karena dia punya defisit lebih banyak, lebih besar defisitnya. Utangnya tuh utangnya terlalu besar, 12,7 triliun. Di tahun lalu masih 5 triliun. Jadi ini highly leverage. Mungkin karena dia take over Games ya, itu batu bara milik Sinarmas. Ini Games ada juga, kita buka di sini Games Golden Energy Mine. Ini bagus, ini dia nih. Ini kita nggak tahu nilai transaksinya berapa. Dia pakai membiayai dengan hutang, berarti dia highly leverage. Makanya dia ini sebetulnya Games ini bagus nih. Kita lihat aja di sini. Nilai wajarnya itu bisa sampai 16, berarti kan 2 kali lipat. Kalau dari sini kita lihat itu adalah 2,3 sampai 2,4 kali. Jadi dia mengakuisisi barang bagus sebetulnya, tapi bebannya dengan leverage buyout, dengan menggunakan hutang. Makanya si ABMM ini sebetulnya performanya jadi nggak bagus. Yang tadi ya bagus jadi nggak bagus nih. Ini kan hutangnya naik nih, 12,7 triliun kan. Coba kalau kita lihat posisi tahun lalunya, 12,7, cuma 5,5. Kenaikannya 2 kali lipat loh. Short term debt-nya 4,3. Di sini
ABM 4,3 ya, ABMM 4,3 sama naik juga dia dari 4,3 naik jadi 7 triliun. Berarti ini beratnya ada di, makanya kan performance-nya, coba kita performance harganya si ABMM seperti apa. Sempat turun kan, turun tajam sebetulnya. Nih dari posisi bulan 9 drop sampai dari 49 ke level 3000. Turunnya itu 1900, hampir setengah, 50% loh turunnya dia. Tajam loh turunnya dia, karena highly leverage gitu. Jadi saham ini sangat mengkhawatirkan dalam kemampuan dia membayar kembali hutang-hutangnya. Ya mestinya dia akan menarik sebesar dividen sebesar-besarnya dari perusahaan yang akuisisi, yaitu GEMS tadi. Jadi bisa aja dia berasumsi bahwa hutang itu bisa terbayar dari dividen yang dia peroleh dari perusahaan yang diakuisisi. Tentunya di sini juga ada pertimbangan lain, adalah terus meningkatnya performance daripada harga coal dunia. Harga komoditasnya kan naik tuh, tren dia. Oke, para pemirsa, kita jumpa lagi di video berikutnya.